She didn't look at you like the others. Fuck! Yeah! Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Glorious yang dirilis pada tahun 2022. Oke, daripada kalian penasaran dengan film ini, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Wes yang merupakan peran protagonis utama di film ini. Wes mengalami mimpi buruk dan berada di dalam sebuah ruangan gelap. Kemudian ketika dirinya terbangun, Wes sadar bahwa dirinya kini tengah mengendarai mobil menuju lokasi yang tidak dikenal. Singkat cerita, tibalah Wes di sebuah tempat peristirahatan. Kemudian Wes memilih untuk berhenti sejenak guna mengistirahatkan tubuhnya yang letih dan pikirannya yang semeraut. Terlihat Wes mengeluarkan sebuah koin untuk membeli cemilan di mesin otomatis. Namun Wes mengalami kendala karena mesinnya tiba-tiba error, sehingga Wes tidak dapat membawa cemilannya itu. Tidak jauh dari tempat Wes berada, terdapat seorang wanita bernama Sharon yang tengah duduk. Sharon pun kemudian berjalan menghampiri Wes guna membantunya membawa cemilan yang berada di mesin tersebut. Wes pun kemudian memasuki mobilnya dan melihat beberapa barang yang tersimpan di dalam mobil. Tidak lupa juga terdapat sebuah boneka kecil yang membuatnya merasa frustasi. Wes pun kemudian mencoba untuk merusaki boneka beruang tersebut karena dia teringat kenangan-kenangan yang terlintas di pikirannya. Merasa tidak kuat lagi, dirinya lantas keluar dari mobil. Niat keluar dari dalam mobil untuk menenangkan dirinya, tetapi Wes tampaknya langsung menghubungi mantan kekasihnya itu. Dan dengan meluapkan emosi, Wes memuji bahkan sampai memaki-maki mantan kekasihnya secara berulang kali. Sampai pada akhirnya ponselnya kehabisan baterai. Wanted to hear your voice. Setelah itu, Wes terlihat berjalan dengan membawa barang-barang yang dianggapnya sebagai kenangan dengan sang mantan. Lalu pada malam harinya pun, Wes langsung membakarnya. Di situasi seperti ini, Wes benar-benar dibuat frustasi atas kandasnya hubungan dirinya dengan sang mantan. Wes mulai mabuk-mabukan dan menyebabkan dirinya tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian terlihat ada siluet dan menampilkan sosok yang memegang sebuah kotak merah milik Wes. Singkat cerita, keesokan harinya, yang dimana Wes baru saja terbangun dengan keadaan tidak mengenakan celana panjang dan terlihat bahwa celana panjangnya sudah terbakar habis di tempat pemanggangan. Kemudian Wes segera berlari menuju toilet guna memuntahkan isi perutnya yang membuatnya mual. Setelah selesai memuntahkan isi perutnya, tidak lama kemudian Wes pun mendengar suara dari toilet sebelah yang menanyakan mengenai kabar Wes yang muntah-muntah. Wes pun menjawabnya bahwa dirinya baik-baik saja. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut sampai seseorang yang berada di sebelahnya berkata bahwa dia menginginkan obrolan ini terus berlanjut. Wes yang tidak tertarik pun mengatakan tidak ingin mengobrol. Selama fokus Wes teralihkan, tanpa sadar kedua telapak tangannya mengusap wajahnya. Dan hal tersebut membuat Wes merasa jijik dan harus segera membasuhnya. Dan ketika Wes akan mencuci wajahnya, beberapa wastafel pun rusak dan hanya menyisakan satu wastafel yang mengeluarkan air dengan frekuensi kecil. As well as 127. Oh dear, well, I apologize. Wash the vomit out of my eyes. Obrolan di antara mereka berdua pun terus berlanjut sampai suatu ketika Wes terpaksa harus menuruti keinginan dari suara misterius itu.
Demi mengetahui siapa namanya, akhirnya Wes melakukan hal bodoh dan mengikuti ucapan dari suara misterius itu. Setelah selesai, Wes mengetahui bahwa nama dari suara asing itu Gatanatoa. Merasa dipermainkan dengan permainan aneh dan meracau karena suara misterius itu adalah dewa yang tinggal di kamar mandi tempat peristirahatan ini. Dan suara misterius itu pun menjelaskan bahwa di dalam beberapa mitologi bisa dibilang bahwa dirinya adalah setengah dewa. Di tengah perbincangan mereka, Wes sibuk mencari foto mantan kekasihnya yang hilang dari sakunya. Dan tidak lama kemudian, akhirnya Wes menemukan foto mantan kekasihnya terjatuh di dalam toilet. Dengan segera, Wes pun membawanya, tapi Wes tiba-tiba teralihkan dengan sebuah lubang dari gambar monster. Suara aneh itu langsung memperingati Wes untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi Wes ngeyel dan mencoba untuk mengintip dari bagian atas ke toilet sebelah. Dan tiba-tiba, Attempt to look at me. This is... Don't do that! Do what? secara mengejutkan, Wes sudah berada di luar setelah suara misterius itu berteriak kepadanya dengan sangat keras. Anehnya, Wes terbangun dengan pakaian yang rapi, seolah-olah dia telah mengalami mimpi buruk. Dengan segera, Wes berjalan menuju mobilnya dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dimana sudah terlihat keberadaan mantan kekasihnya. Entah bagaimana caranya itu sangatlah aneh, Wes dibuat kebingungan tapi dirinya bahagia pada saat melihat mantan kekasihnya sudah berada di sebelahnya. Tapi tidak lama kemudian, semuanya berubah menyeramkan, yang dimana mantan kekasihnya Wes berkata seolah-olah dirinya adalah si suara misterius yang sudah memperingati Wes untuk tidak mengintip ke toilet sebelah. Tidak hanya itu, wanita tersebut juga mengeluarkan binatang kecil seperti cacing dari dalam bola matanya. Wes yang terkejut pun tiba-tiba sudah berada di dalam toilet lagi, dengan posisi seperti awal, yang dimana dirinya tidak menggunakan celana panjang dan Wes terbaring di lantai dengan menutup kedua telinganya itu. Wes merasa dipermainkan, dia pun menjadi emosi dan mulai mengeluarkan kata-kata kasar untuk mencaci si suara misterius itu. Tidak tahan lagi, akhirnya Wes mencoba untuk keluar dari dalam toilet. Tapi Wes tidak bisa keluar karena toiletnya sudah terkunci. Wes tidak tinggal diam, dirinya melihat ada lubang ventilasi yang menyinari ruangan toilet tersebut. Dengan cepat, Wes berteriak untuk meminta tolong melalui ventilasi itu. Tapi tiba-tiba dari luar terlihat siluet berwarna ungu, yang dimana siluet itu seperti membuat agar lingkungan sekitar toilet tertutup dan tidak terjamah oleh siapa-siapa, atau seperti menembaknya dengan sebuah tirai pelindung untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Wes semakin merasa frustasi dan mencoba untuk terus mendobrak pintu, tapi dia tidak berhasil dan Wes akhirnya memohon untuk dikeluarkan. Tapi suara misterius itu berkata bahwa Wes tidak bisa keluar sampai mereka selesai. Pada saat obrolan mereka masih berlangsung, tiba-tiba Wes melihat sesuatu yang aneh dari ruangan kamar mandi. Wes yang ketakutan mencoba untuk menaiki tempat pipis, tapi dirinya terpeleset dan kepalanya terbentur dinding. Untung saja Wes tidak pingsan dan hanya membuatnya menjadi lebih tenang. Suara misterius itu pun meminta Wes untuk kembali lagi ke dalam bilik toilet karena merasa bahwa mereka harus berbicara. Wes tetap tidak mau melakukannya karena negosiasi mereka tidak berkunjung kesepakatan yang menguntungkan bagi Wes. Singkat cerita, Wes menemukan sebuah lubang ventilasi tepat berada di bawah wastafel. Dengan cepat, Wes mencari cara untuk membukanya. Di tengah kesibukannya yang berusaha untuk membuka penutup ventilasi, Wes masih tetap meladeni pembicaraan dengan si makhluk misterius itu. Sampai pada akhirnya penutup lubang ventilasi pun terbuka dan Wes berjalan masuk dengan cara merangkak ke lorong itu. I'm sure you felt something strange. Akhirnya Wes pun berakhir mencapai titik keluar, dirinya pun merasa bahagia. Tapi itu semua tidak berlangsung lama karena suara misterius itu kembali terdengar. Dan dari awal, Wes hanya berjalan di area itu saja.
dirinya harus kembali lagi ke dalam toilet bersama dengan si makhluk misterius itu. Di sini suara misterius itu berkata bahwa tidak ada jalan keluar dan Wes hanya perlu menerima itu semua. Suara misterius itu meminta Wes agar Wes menceritakan mengenai bebannya, dan tanpa disadari Wes mengeluarkan air mata. Dia meminta waktu untuk dirinya menceritakan bebannya. Tampaknya Wes makin dibuat frustasi oleh si makhluk itu. Suara-suaranya yang terus terngiang di kepalanya membuat Wes makin tidak tahan lagi. Pikirannya dibuat kacau sampai kedua telinga Wes mengeluarkan darah karena saking sakitnya mendengar si makhluk itu berteriak. Usut punya usut, si makhluk itu hanya ingin Wes meluapkan semua kenangannya. Wes yang pasrah pun akhirnya mau tidak mau harus mendengarkan semua cerita dari si makhluk misterius itu. Ternyata makhluk itu meminta kepada Wes untuk membantunya menghentikan proses terjadinya penyatuan antara roh dan jasmaninya. Tapi tidak lama kemudian datanglah mobil lain yang terparkir di tempat peristirahatan itu. Wes yang mendengar suara mobil pun lantas berteriak sekencang mungkin untuk meminta pertolongan. Si makhluk misterius itu dirasa sudah ketar-ketir pada saat Wes berteriak meminta tolong. Karena kekuatannya melemah, jadi tirai pelindung area tersebut kini sudah pudar. Alhasil orang lain bisa menemukan area toilet itu. Beruntungnya bagi Wes, karena pria itu adalah seorang petugas yang mengawasi area ini. Jadi pria itu tengah mengontrol area toilet ini. Pria itu bernama Gary. Gary akhirnya bergerak menuju toilet yang pintunya terkunci. Kesempatan itu digunakan sebaik mungkin oleh Wes, dan pada saat Gary berhasil membuka pintu, Wes pun berjalan menuju area pintu. Tapi Gary justru membuatnya terdorong ke belakang. Wes menjadi frustasi karena pintunya pasti tidak bisa kembali dibuka. Gary yang bertingkah so tau pun merasa bahwa Wes tengah bermain dengan seseorang di dalam toilet itu. Tapi dugaannya salah, dan akibat dari tindakannya tersebut, Gary harus ikut terkurung di dalam toilet berhantu bersama dengan Wes. Tidak lama kemudian, siluet berwarna ungu kembali menyelimuti area tersebut. Gary yang belum mengerti bahwa dirinya kini berada di dalam situasi mistis mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian. Tapi usahanya gagal dan hal tersebut membuat si makhluk misterius menjadi murka kepadanya. Wes diminta untuk memasuki ruangan toilet sendirian. Sementara itu Gary akan diberi hukuman oleh si makhluk misterius. Dan tidak lama terjadilah penyerangan secara brutal oleh makhluk misterius kepada Gary yang seperti kita lihat tubuhnya Gary habis dimakan oleh si makhluk itu. Setelah dirasa Gary sudah tewas, toilet pun seolah-olah menurunkan hujan darah dan membasahi lantai dan juga dinding menggunakan darahnya Gary. Ingatan Wes kembali lagi kepada mantan kekasihnya yang teringat akan kenangan pada masa mereka berkenalan. Dan dari sinilah dapat diketahui bahwa nama mantan kekasihnya Wes adalah Brenda. Kemudian Wes dibawa lagi ke dalam kenyataan yang dimana dia harus berhadapan dengan makhluk misterius supranatural. Wes merasa sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa ketika melihat tubuhnya Gary yang tergeletak di lantai dan hanya menyisakan jantung serta sebelah potongan kakinya saja. Membuat Wes merasa frustasi dan akhirnya menyerah. Wes bertanya apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua mimpi buruk ini. Si makhluk misterius itu pun berkata bahwa Wes hanya perlu memuaskan si makhluk itu. Pada awalnya Wes tidak yakin bisa melakukan hal yang diminta oleh si makhluk misterius. Tapi secercah sinar pun datang menerangi dari balik lubang lukisan monster. Hal tersebut mengunggah semangatnya Wes untuk melakukannya. Wes merasa bahwa dia harus melakukannya demi alam semesta. Wes yang kebingungan pun akhirnya memiliki sebuah ide untuk buang air kecil di balik lubang lukisan monster, dan itu sama sekali tidak membantunya. The way you were... Your genital. Wes yang semakin lama merasa semakin mengenal si makhluk misterius itu. Dengan lantang Wes memanggilnya dengan sebutan God. Di sini God menjawab pertanyaan Wes bahwa Wes harus memberikan setengah organ hatinya kepadanya. Tentu hal itu membuat Wes berpikir ulang
karena dirinya juga sama-sama membutuhkan organ hati untuk bisa bertahan hidup. Akhirnya Wes sedikit mengalah, akan tetapi dirinya tetap tidak akan bisa melakukan hal itu. Karena tidak ada para medis di area sana, dengan ekstrimnya Guts memberikan pecahan kaca agar Wes melakukan itu demi pengorbanan. Tanpa berpikir panjang, tentu saja Wes tidak ingin melakukannya. Dan dengan mengulur waktu, Wes berusaha mengatur strategi. Guts yang tidak mempunyai waktu lagi, kini sudah terlihat mulai bereaksi. Bisa kita lihat, tubuhnya sudah mulai bertransformasi. Guts yang terus-terusan menekan agar Wes melakukan pengorbanan pun mengerahkan semua caranya, termasuk menyinggung perihal Brenda. Wes tentu saja tidak menyukai hal tersebut dan menjadi murka kepada Guts. Akhirnya Wes berteriak sekeras mungkin memaki Guts dengan perkataan kasar. She didn't look at you like the others. Fuck! Yeah! Kemudian Wes tersadar bahwa dirinya kini tengah berada di ruangan kosong gelap gulita. Teror sebuah boneka besar pun mulai menghantuinya. Sampai Wes kembali lagi ke ruangan toilet tersebut dengan posisi berbaring di lantai. Wes berjalan menuju wastafel dan mulai meminum air keran. Kemudian Wes bertingkah seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Wes mulai membasuh wajahnya dengan darah dan tertawa terbahak-bahak. Guts mencoba untuk memperingati bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi. Wes yang sudah frustasi ingin mempercepat semuanya dan mulai berteriak memanggil ayahnya Guts. Guts mencoba untuk mencegah Wes, tapi usahanya sia-sia. Ayah dari Guts akhirnya menemukan keberadaannya mereka. Daddy! Stop that! Come get him! Untung saja Guts bisa menghandle semuanya dan menahan ayahnya untuk sementara waktu. Lagi-lagi Guts mengingatkan Wes mengenai masa-masa indahnya bersama dengan Brenda. Hal tersebut dilakukan oleh Guts agar Wes bersedia melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan Brenda dan alam semesta. Wes pun kembali lagi ke dalam masa-masa di mana dirinya merasakan momen bahagia bersama dengan Brenda yang baru saja membelikan Wes sebuah boneka beruang kecil yang dapat bersuara. Setelah selesai dengan memorinya, Wes pun kembali lagi pada kenyataan. Guts tidak ingin membuang waktu dan yang akhirnya Wes pasrah dan bersedia melakukan pengorbanan. Dengan menahan sakit, Wes mencoba untuk mengeluarkan hatinya dengan secara paksa. Di sisi lain, ayah dari makhluk misterius itu melakukan aksi perlawanan. Di tengah kondisi Wes yang menahan kesakitan, si Guts pun ikut turun tangan untuk membawa hati Wes untuk mempercepat proses penyempurnaan tubuhnya. Setelah selesai, Wes langsung keluar dari dalam toilet dan terjatuh ke lantai dengan keadaan yang tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Guts pun melakukan transformasinya untuk melengkapi fisiknya. Setelah selesai dengan ritual tersebut, Guts pun mengucapkan salam perpisahan kepada Wes karena dirinya bisa kembali ke alamnya yang dimana seharusnya dirinya berada. Sementara itu, Wes sendiri merangkak menuju pintu keluar dengan susah payah. Setibanya di luar, Wes langsung meraih boneka beruang yang merupakan pemberian mantan kekasihnya. Dan di akhir film, Wes pun tewas karena kehilangan banyak darah dari tindakan pengambilan organ hati secara paksa dari dalam tubuhnya. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Glorious. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Ya memang cukup membingungkan sih alur ceritanya. Jika kalian penasaran dan ingin lebih tahu lagi tentang film barusan, silahkan tonton sendiri ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.